Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Zahra dengan NIM 202201010141. Nah, di sini saya akan menyelesaikan soal analisis regresi linear sederhana untuk melihat apakah ada pengaruh antara jam belajar terhadap nilai ujian, termasuk uji normalitas dengan uji Lillie-Evers, uji linearitas, dan uji heterokedastisitas. Nah, sebelum kita mengecek atau melihat pengaruh atau hubungan jam belajar dengan nilai ujian, maka yang akan kita lakukan itu adalah mengeluarkan terlebih dahulu data hasil analisis regresinya untuk membantu kita dalam menghitung uji-uji asumsi klasiknya. Nah, mungkin di sini langsung saja kita bisa langsung mengklik tab data di atas, kemudian kita pilih data analisis. Nah, selanjutnya kita pilih regression, kemudian kita klik OK. Nah, di input hierarki ini kita bisa memblok nilai Y-nya dari data kita. Kita blok semuanya. Begitupun juga pada input X range itu kita blok juga pada data kita bagian X. Kemudian kita akan mencentang bagian residuals karena kita akan membutuhkannya. Kemudian output range itu kita pilih di daerah mana yang akan kita simpan. Kemudian kita bisa langsung saja mengklik OK. Nah, bisa dilihat di sini itu sudah merupakan hasil analisis regresinya. Nah, pada analisis regresi ini itu akan kita gunakan untuk menghitung uji-uji tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan analisis regresinya, maka kita langsung saja melakukan uji normalitas dengan uji Lillie-Evers. Nah, di bagian ini kita menggunakan bagian prediction Y, yang mana bentuk persamaannya itu adalah Y topi, kemudian residuals itu didapatkan dengan mengurangkan nilai Y dengan pasangan Y topi. Nah, keduanya diambil dari hasil analisis regresi yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, untuk melakukan uji normalitas ini, kita akan membutuhkan nilai galat ZI, FZI, SZI, dan absolut F kurang S. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan nilai LO hitungnya. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai dari galat. Galat itu adalah nilai residual yang diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Caranya kita blok dulu residual. Kemudian kita bisa salin ke tempat lain. Setelah itu kita bisa klik sort dan filter. Kemudian kita pilih yang paling atas. Nah, di sini sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya kita bisa salin ke kolom galat. Selanjutnya kita hapus saja kolom sebelumnya karena sudah disalin ke kolom galat. Kita hapus, di delete. Nah, kemudian lanjut untuk mencari nilai ZI itu adalah dengan cara menentukan dulu nilai rata-rata galat dan standar deviasinya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata dari galat, nah kita bisa menggunakan rumus, jadi sama dengan kemudian average, kita klik average, kemudian kita buka kurung dan kita blok nilai galat, tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, didapatkanlah hasil dari rata-rata galat. Selanjutnya standar deviasinya sama dengan standar deviasi P atau STDV titik P, kemudian kita buka kurung dan kita blok nilai galat, kemudian tutup kurung dan enter. Dan kita sudah mendapatkan nilai dari
rata-rata, dan standar deviasi dari Galat. Nah, selanjutnya kita baru bisa menentukan nilai dari ZI-nya. Jadi nilai ZI itu kita dapatkan dengan cara mengurangkan setiap nilai galatnya dengan nilai rata-rata galat, baru kemudian kita bagi dengan nilai dari standar deviasinya. Nah, kita bisa langsung saja sama dengan kemudian kita blok nilai galat yang pertama, kemudian kita kurangkan dengan rata-rata galat. Kemudian kita bisa langsung bagi dengan standar dari deviasi galat. Nah, sebelum kita enter, maka kita perlu untuk mengunci nilai dari rata-rata galat dan standar deviasinya. Tujuannya itu agar kita tidak perlu menulis lagi rumusnya, kita tinggal blok saja ke bawah sehingga sudah langsung dihasilkan nilai ZI-nya. Nah, setelah itu kita tinggal enter dan kita bisa turunkan ke bawah karena tadi nilai rata-rata dan standar deviasi sudah dikunci, jadi tinggal kita turunkan ke bawah rumusnya sehingga kita bisa mendapatkan nilai ZI-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai FZI-nya. Jadi nilai FZI ini kita bisa dapatkan dengan menggunakan rumus, yaitu sama dengan norms dis, itu pakai rumus norms dis, dan kita masukkan nilai dari ZI yang pertama. Kemudian kita bisa enter sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya. Kemudian kita bisa turunkan sampai ke bawah atau kita tarik sampai ke bawah dan kita secara otomatis itu bisa mendapatkan nilai FZI-nya. Nah, selanjutnya untuk nilai SZI-nya itu didapatkan untuk data yang pertama itu kita bagi 1 dibagi dengan jumlah data dan akan berkurang seiring dengan data berikutnya. Nah, di sini kita bisa langsung saja kita klik sama dengan, kemudian 1 kita bagi dengan jumlah data. Nah, di sini kan datanya kita ada 15, berarti 1 dibagi dengan 15. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Setelah kita mendapatkan hasilnya, jadi kita bisa langsung turunkan saja nilainya itu ke bawah. Kita turunkan ke bawah sehingga akan muncul hasilnya. Nah, pada bagian terakhir itu pasti nilainya adalah 1. Nah, yang terakhir kita menentukan nilai absolut F kurang S. Jadi, nilai absolut ini kita bisa menggunakan rumus sama dengan absolut atau ABS. Kemudian kita buka kurung dan kita klik nilai FZI yang pertama dan kita kurang dengan nilai SZI yang pertama, kemudian tutup kurung dan kemudian kita bisa langsung blok ke bawah atau turunkan ke bawah untuk mendapatkan semua nilai absolutnya. Kita turunkan ke bawah. Nah, di situ kita sudah mendapatkan nilai dari absolut F kurang S. Nah, setelah semua tabelnya terisi, maka selanjutnya kita bisa menentukan nilai dari LO hitungnya. Caranya kita klik sama dengan, kemudian kita klik max, kemudian buka kurung dan kita bisa blok semua nilai absolut F kurang S. Nah, setelah itu kita tutup kurung dan kita bisa langsung enter. Sehingga didapatkan LO hitungnya yaitu 0,559163. Nah, setelah kita mendapatkan nilai LO hitungnya, maka kita akan mencari nilai F tabelnya dengan melakukan uji linearitas. Nah, untuk uji linearitas ini, hipotesis statistik yang akan kita uji itu adalah H0-nya. Itu persamaannya Y sama dengan alfa ditambah beta X. Dengan kata lain, itu membentuk persamaan garis lurus atau regresinya linear. Sedangkan
H1-nya itu tidak membentuk regresi yang linear. Untuk kriteria penerimaan dan penolakan H0 itu kita bisa lihat dari F hitungnya untuk TC-nya dengan F tabelnya. Nah, jika F hitung itu lebih kecil atau kurang dari F tabel, maka berarti H0-nya itu diterima. Yang disimpulkan jika persamaan regresi atas F itu berbentuk garis linear. Sebaliknya, jika F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, berarti H0-nya itu ditolak. Nah, kita bisa melihat keputusannya setelah melakukan analisisnya. Nah, sebelum melakukan uji ini, hal pertama yang dilakukan itu mengurutkan data X dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi, antara X dengannya itu juga harus bersesuaian. Caranya adalah kita bisa blok nilai X, semuanya kita blok, kemudian kita pilih sort dan filter, kemudian kita pilih yang pertama. Nah, sehingga di situ sudah terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sebelahnya juga nilai Y-nya juga dia mengikut. Jadi tujuan untuk mengurutkan yang terkecil ke yang terbesar ini itu agar memudahkan pada saat kita melihat kelompok-kelompok data dari variabel X-nya. Apakah untuk nilai X yang sama itu ada atau tidak nilainya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali nilai X yang sama. Jadi kita bisa memberikan tanda atau memberikan warna. Kita berikan warna pada masing-masing kelompok S yang sama. Nah, di sini saya sudah membedakan warna dari kelompok-kelompoknya. Kemudian kita bisa memberi nomor pada setiap kelompoknya. Kemudian kita bisa blok kolom nomornya, kemudian kita klik marge dan center. Nah, untuk selanjutnya juga seperti itu. Jadi kelompok yang kedua kita klik marge dan center, kelompok 3 juga begitu, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memberikan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi di situ totalnya ada 6 kelompok ya. Nah, selanjutnya kita menghitung Y kuadrat, tetapi hanya untuk kelompok data yang memiliki X-nya itu lebih dari 1. Untuk nilai X yang hanya 1 itu tidak perlu dihitung karena jumlah kuadratnya akan menghasilkan nilai 0. Caranya itu kita bisa klik sama dengan, setelah itu kita bisa klik nilai Y-nya, kemudian kita kuadratkan 2. Kita enter. Nah, didapatkanlah hasilnya. Setelah itu kita bisa langsung turunkan saja ke bawah. Nah, dihasilkanlah nilai Y kuadrat. Nah, selanjutnya itu adalah sigma Y kuadrat. Jadi untuk mencarinya itu kita bisa klik sama dengan, kemudian kita buka kurung dulu. Kemudian kita klik masing-masing anggota kelompok dengan cara menambahkannya. Y pertama kita tambah dengan Y kedua, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita kuadratkan dengan 2 sehingga kita mendapatkan hasilnya. Kemudian kita bisa langsung turunkan saja ke bawah. Nah, kita hapus yang tidak diperlukan. Nah, sebelum itu kita cek dulu rumusnya apakah sudah benar atau tidak. Nah, selanjutnya untuk nilai N, yaitu banyaknya anggota pada setiap kelompok. Di kelompok pertama itu ada 2 kelompok, ada 2 anggota. Nah, kita bisa tulis 2.
Nah, kelompok 2 ada 3, kelompok 3 ada 3, kelompok 4 ada 3, kelompok 5 ada 3. Nah, kemudian untuk mencari jumlah kuadrat atau LMS itu kita bisa mengklik sama dengan, kemudian kita jumlahkan masing-masing anggota dari Y kuadrat, kita jumlahkan, tutup kurung, kemudian kita kurang dengan sigma Y kuadratnya. Setelah itu kita bagi dengan nilai N-nya. Setelah itu kita enter. Nah, dihasilkanlah nilai dari jumlah kuadratnya. Nah, untuk kelompok 2 dan seterusnya itu dia menggunakan rumus yang sama seperti tadi ya. Nah, jadi di sini kita juga bisa menyalin rumusnya. Nah, di sini sudah kelihatan. Sebelum itu kita cek dulu apakah sudah betul atau tidak. Nah, data-data ini kita isi itu untuk melengkapi tabel ANOVA. Jadi, tabel ANOVA ini kita dapatkan dari analisis regresi sebelumnya yang dilengkapi dengan TC atau tuna cocok dan galatnya. Yang mana DB di sini adalah derajat bebas atau di Microsoft Excel itu namanya DF, kemudian ada jumlah kuadrat. Kalau di Microsoft Excel itu namanya SS atau sum of square. Nah, untuk RJK sendiri itu adalah rata-rata jumlah kuadrat. Jika di Microsoft Excel itu namanya mean of square. Nah, untuk sumber variansnya itu ada regression atau B per A, kemudian ada residual atau sisa disingkat S, kemudian ada total itu T. Nah, yang akan kita cari itu adalah tuna cocok dan galatnya. Nah, untuk nilai derajat bebasnya itu kita dapatkan dari data awal kita itu ada 15, kemudian kita kurangkan dengan nilai K atau nilai data yang sudah dikelompokkan itu ada 6. Jadi 15 dikurang 6 sama dengan 9. Nah, untuk derajat bebas tuna cocoknya itu kita kurangkan antara jumlah kelompok itu ada 6, kemudian kita kurangkan dengan 2, 4. Nah, untuk jumlah kuadrat galatnya itu kita dapatkan dengan cara menjumlahkan semua nilai dari LSM atau jumlah kuadrat. Nah, kita ketik sama dengan, kemudian jumlah kuadrat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah 8,5. Nah, selanjutnya untuk jumlah kuadrat TC-nya itu kita bisa kurangkan antara jumlah kuadrat sisa dengan jumlah kuadrat galatnya. Sehingga kita dapatkan 11,1. Nah, untuk rata-rata jumlah kuadrat itu kita dapatkan dengan cara membagi antara jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Kita bisa klik sama dengan, kemudian kita klik jumlah kuadrat dari TC, kemudian kita bagi dengan derajat bebas TC. Sehingga kita enter, kita dapatkan 2,775. Nah, karena sama rumusnya jadi kita tinggal turunkan ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari derajat bebas, jumlah kuadrat, dan RJK-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai F hitungnya. Kita bisa klik sama dengan, kemudian kita tab rata-rata jumlah kuadrat untuk TC-nya yang ada di sebelah. Kemudian kita bagi dengan rata-rata jumlah kuadrat galat dan di enter. Sehingga kita sudah dapatkan nilai F hitungnya. Kemudian terakhir kita akan mencari nilai F tabelnya.
kita klik sama dengan, kemudian kita bisa menggunakan rumus FINV, kemudian buka kurung, dan kita masukkan dulu nilai probability kita ada 0,05, kemudian kita beri titik koma, dan setelah itu kita klik derajat bebas yang pertama untuk TC-nya, kemudian titik koma derajat bebas yang kedua. Setelah itu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, dihasilkan jika F hitung itu kurang dari F tabel, maka keputusannya H0-nya itu diterima. Kita bisa tulis karena F hitung itu kurang dari F tabel, maka H0 itu diterima. Dengan kata lain, persamaan regresi Y atas X itu berbentuk garis linear. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau untuk uji linearitas analisis regresinya itu terpenuhi. Nah, kita lakukan uji prasyarat terakhir, yaitu uji heterokedastisitas. Tujuannya adalah untuk melihat apakah varians data dari data yang kita punya itu untuk nilai Y-nya apakah akan semakin menyebar jika nilai X-nya itu semakin besar. Jadi apabila tidak terjadi secara heterokedastisitas itu berarti dinamakan homodestis, dan sebaliknya kalau terjadi heterokedastisitas variansnya itu akan semakin besar, semakin menyebar datanya seiring dengan peningkatan nilai dari variabel bebas. Nah, jadi uji yang kita gunakan untuk uji ini itu adalah uji Gleiser, yang dimana uji untuk melihat gejala heterokedastisitas data dengan cara meregresikan variabel bebas dengan nilai mutlak dari residu pada analisis regresi. Hipotesisnya itu adalah data mengalami gejala heterokedastis tidak homokedastisitas. Sedangkan hipotesis statistiknya itu adalah H0 apabila Y lebih kecil atau sama dengan 0. Itu merupakan data homokedastisitas. Jika H0 Y-nya itu lebih besar daripada 0, maka data tidak mengalami homokedastisitas atau mengalami heterokedastisitas. Jika p-val W lebih besar daripada alfa, maka H0-nya itu diterima. Hal ini berarti data tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Nah, di sini kita itu akan melakukan analisis regresi lagi, tetapi nilai Y-nya di sini tuh bukan nilai Y dari data kita, tetapi dari nilai mutlak residunya. Nilai residual itu diambil dari analisis regresi sebelumnya. Nah, dan nilai absolut atau nilai mutlak itu didapatkan dengan cara menggunakan fungsi absolut dan memasukkan nilai residualnya sehingga didapatkanlah hasilnya. Caranya adalah kita klik sama dengan dan fungsi ABS absolut, kemudian buka kurung dan kita klik residual yang pertama, kemudian tutup kurung dan kita enter. Nah, didapatkanlah hasilnya. Setelah itu kita bisa langsung turunkan ke bawah. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan nilai absolut residualnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis regresi lagi. Kita klik data, kemudian kita pilih data analisis, dan kemudian kita pilih regression. Setelah itu kita klik OK. Nah, pada menu ini kita mengganti input Y-range dengan nilai absolut residualnya. Nah, pada input X-range kita menggunakan data awal kita, nilai X-nya itu kita gunakan. Nah, kemudian kita tidak perlu mencentang residual karena kita tidak membutuhkan analisis regresi yang lengkap. Kemudian output range itu kita pilih daerah mana yang akan kita pakai, kemudian kita bisa klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan analisis regresinya. Kemudian kita bisa hapus saja untuk ANOVA dan regression statistik karena yang kita butuhkan hanya pada tabel ketiga ini. Kita bisa hapus tabel keduanya.
Nah, di tabel uji T ini kita bisa perhatikan bahwa nilai T untuk X variabel dan nilai p-value-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa p-value-nya itu 0,54 sekian-sekian, yang dimana itu lebih besar daripada alfa kita yaitu 0,05. Nah, karena di sini p-value-nya itu lebih besar daripada alfa, maka H0-nya itu diterima. Atau dengan kata lain, data ini itu tidak mengalami gejala heterokedastisitas. Nah, karena ketiga uji prasyarat dari analisis sudah terpenuhi, maka kita bisa menggunakan hasil integrasi yang sudah kita tentukan tadi. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu hasil output dari analisis regresi untuk data variabel bebas yaitu jam belajar dan variabel terikatnya yaitu nilai ujian. Nah, saya mulai dari yang tabel pertama adalah tabel hasil regresi statistik, itu yang mana di sini isinya adalah nilai R dan R square. Jadi nilai R di sini sama saja dengan koefisien korelasi pada uji korelasi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa koefisien korelasinya itu 0,98 sekian-sekian, yang mana kalau di tabel itu tingkat korelasi dikategorikan sebagai korelasi yang sangat kuat karena mendekati dengan nilai 1. Setelah itu di sini kita bisa melihat untuk nilai R square-nya menunjukkan koefisien determinasi yang merupakan besarnya variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas. Nah, di sini kita dapatkan koefisien determinasi itu dengan cara mengalikan R square dengan 100%. Sehingga di sini yang didapatkan kesimpulan kalau 97,30% variansi dari variabel nilai ujian itu disebabkan oleh jam belajar. Nah, selanjutnya kita lihat tabel ANOVA-nya itu data untuk melakukan uji signifikansi regresi Y atas X atau signifikansi antara nilai ujian atas jam belajar. Nah, di sini bisa dilihat kriteria ujinya itu menggunakan nilai signifikansi F. Jika signifikansi F-nya itu lebih besar dari alfa, maka H0-nya itu diterima. Dan jika sebaliknya, maka ditolak. Nah, di sini kita bisa lihat signifikans F itu sudah jelas lebih kecil daripada alfa, maka H0-nya itu ditolak. Dengan kata lain, jam belajar itu berpengaruh terhadap nilai ujian. Nah, selanjutnya untuk tabel hasil uji T, yang mana statistik uji T-nya itu adalah untuk melihat signifikansi koefisien regresi. Jadi untuk statistik itu kita menguji dengan hipotesis apakah ada pengaruh antara jam belajar terhadap nilai ujian. Nah, di sini kita lihat hipotesis statistiknya itu H0-nya adalah beta kurang dari atau sama dengan 0. Sementara H1-nya beta lebih besar daripada 0. Jadi statistik uji yang digunakan untuk menguji signifikansi dari koefisien A dan B pada persamaan regresi yaitu Y sama dengan 49,6 ditambah 4,6X yang disusun dari tabel uji T. Nilai A-nya itu 49,6 dan nilai B-nya itu 4,6X. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa koefisien A yang kita punya itu nilai p-value-nya itu kurang dari alfa, maka H0-nya itu ditolak atau koefisien regresinya itu signifikan. Sedangkan untuk nilai B-nya, p-value-nya itu juga kurang daripada alfa, yaitu 0,05. Maka H0-nya itu ditolak atau koefisien regresi signifikan. Nah, dengan demikian jam belajar itu berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya terkait analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan 3 uji seperti uji normalitas dengan uji Lillie-Evers, uji linearitas, dan uji heterokedastisitas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.